Kali ini kita melanjutkan lagi proses pembelajaran untuk menghadapi tes TOEFL. Kita udah sampai di bagian reading comprehension, skill 5, vocabulary in context question. Kali ini kita cuma ngebahas strategi ya. Strategi kalau misal di soal kita itu tidak mengetahui arti dari sebuah kosakata. Nah, mungkin kita bisa langsung ke contoh soalnya aja ya di sini. Kebetulan di soal itu nanyain soal a geranium. Itu is probably which of the following. Ya, maksudnya dari makna dari geranium ini. Nah, caranya itu kita bisa melihat kalimat dari sebelum geranium itu muncul atau sesudah geranium itu muncul untuk menentukan makna dari makna geranium itu tadi. Ya. Oke, kita bisa lihat di sini sebelum geranium itu ada kalimat she has a large. Nah, kalau kita perhatiin di sini belum mendukung makna pernyataan dari kata geranium itu sendiri. Terus kalau kita cek di sini, sesudah kata geranium itu, growing in a pot in the corner, itu. Jadi geranium itu sesuatu yang berkembang atau bertumbuh di dalam pot. Oh, kalau bertumbuh di dalam pot, ya, berarti geranium ini sebuah tanaman, ya, gitu. Oke, kita cek ada nggak tanaman di pilihan gandanya. Sofa, chair, fish. Nah, ini ya, plant. Nah, begitu kira-kira untuk menjawab tipe soal vocabulary yang nanyain makna dari sebuah kosakata. Ya, oke. Untuk bentuk-bentuk pertanyaan dari vocabulary biasanya what is the meaning, ya. Ada lagi bentuknya which of the following is closest in meaning to, dan ada lagi bla 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 could best be replaced by which of the following. Ya. Nah, nanti titik-titik ini menunjukkan keyword, ya. Sama seperti soal-soal sebelumnya, keyword ini merupakan strategi kita. Jadi kita nggak perlu baca keseluruhan. Kita cari aja, oh, geranium itu muncul di kalimat mana? Di baris keberapa? Gitu. Ya. Oke, mungkin kita bisa langsung latihan soal aja kali ya di sini ya. Oke, langsung aja nomor 1. Nomor 1 di sini dia nanya soal pigment. Nah, kebetulan kita kasih tahu pigment itu berada di baris kedua. Nah, ini mempercepat kita untuk menjawab soal. Nah, di sini pigment. Ya. Oke. Di sini pigment di pilihan gandanya ada skin, ada muscles, ada tissue, ada color. Ya, kalau kita cek di sini, that colors the eyes. Ya. Nah, sudah ketahuan ya, pigment itu yang berwarna di mata. Ya. Jadi untuk nomor 1 itu jawabannya yang D. Ya. Kemudian surface kita dikasih tahu di baris kedua. Ya. Oke, kebetulan di sini surface. Kita cek kata sebelum surface. Surface itu ada is not on the surface of the iris. Ya. Nah, yang jadi kata kuncinya itu is not on. Ya. On ini selalu merujuk kepada sesuatu yang bagian di atas. Begitu. Kalau untuk dalam struktur suatu benda, begitu. Ya. Oke, kita cari, ada nggak? Nah, kebetulan ada top ya, atas. Jadi untuk nomor 2 itu A. Oke, untuk nomor 3 di sini ada kata permanen. Permanen muncul di baris ke-6. Oke, kita cari. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, permanen di sini. Gitu. Ya. Oke, kita cek kata sebelum permanen itu muncul. Di sini ada melanin on the surface that determines a person. Nah, menentukan seseorang mata, warna matanya, ya. Nah, kalau misalnya kita berhubungan dengan warna mata, itu otomatis nggak bisa dirubah, ya. Begitu. Sifatnya permanen. Nah, permanen itu maksudnya dari apa? Permanen itu maksudnya dari apakah changeable? Enggak ya, nggak dapat diubah. Apakah lasting? Iya, jawabannya itu lasting alias warna yang
terakhir, nggak bisa diubah. Ya, begitu. Jadi untuk nomor 3 B. Kemudian untuk nomor 4 di sini poin. Poin kebetulan kita kasih tahunya di baris ke-7 ya. Nah, ini kebetulan 5. Ya, ini pemandu kita 5, 6, 7 di terakhir ya. Poin. Gitu. Oke, kalau kita cek kata sebelum poin itu ada that baby eyes develop will have for a lifetime. Nah, di sini ada merujuk ke keterangan waktu lifetime. Ya. Dan juga kata sebelum poin itu ada so it is at this point. Itu yang mana ini semuanya merujuk ke keterangan waktu. Udah, berarti untuk nomor 4 tuh jawabannya yang C. C ini ya, time. Begitu. Oke, kita lanjut lagi ya ke nomor 5 sampai nomor 9. Oke, kita analisis untuk nomor 5. Di sini yang jadi kata kuncinya itu favorit ya. Kebetulan favorit itu muncul di baris ketiga, kita dikasih taunya. Nah, favorit. Baris ketiga ya. Second favorit. Nah, ini ya, second favorit. Oke, kita cek kata sebelum favorit itu muncul ya. Di sini kita mundur berarti ya. Menuju ke sini ya. It is an extremely popular. Nah, di sini ada kata popular. Ya. The popular spice in many culture and is in fact the world second favorite. Jadi favorit ini merujuk ke populer ini. Begitu ya. Jadi untuk nomor 5 itu jawabannya yang A ya, most popular. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 ini merujuk ke kata species. Nah, spesies. Nah, ini ya. Gitu. Nah, kalau kita bisa cek kalimat sebelum kata spesies itu menunjukkan more than a hundred apa? Oh, berarti merupakan tipe atau jenis-jenis. Ya, begitu. Itu klasifikasi dari chili peppers itu sendiri. Jadi untuk nomor 6 itu jawabannya yang C. Ya, jadi kata spesies ini merujuk ke kata tipe. Oke, untuk nomor 8 kita lanjut. Nomor 8 itu yang jadi kata kuncinya jam. Ya. Jam muncul di baris ke-6 di sini ya, dari this. Even jam. Oke, kalau kita cek dan nggak ada itu, type of chili, something to eat, something to wear, container for chilies. Oke, kita cek. Kalimat sebelum jam itu muncul, kalau kita lihat ya, di sini ada food, salsa, meat, rice, dishes, dan kata setelah jelly, jam itu ada jelly. Yang mana kalau misalnya kita kelompokin, itu semua merupakan makanan. Berarti jam ini merupakan sesuatu yang dimakan. Something to eat. Oke. Untuk nomor 8 itu jawabannya B. Ya. Kemudian kita lanjut ke nomor 9 ya. Nomor 9, protect against. Line ke-8 ya. Berarti dari 5, 6, 7, 8 alias di terakhir ya. Nih. Oke, kita cek kata sebelum protect against muncul. Di sini ada in addition, in Panama, this paper very used to digunakan untuk melindungi dari shark. Ya. Gitu. Ya nggak mungkin ya kita bisa melawan shark dengan tangan kosong ya. Artinya ini merupakan sebuah pertahanan. Ya, gitu. Jadi untuk nomor 7 itu jawabannya yang D ya, defend against. Begitu. Oh ya, nomor 7 ya. Nomor 7 belum dibahas, kita analisa dulu. Nomor 7 yang jadi kata kuncinya itu mile di sini. Ya. Oke, mile itu muncul di baris keempat. Nah, ini ya. Nah, kita cek kata sebelum mile itu muncul. Di sana ada which are quiet. Quiet itu cukup ya. And others which are incredibly hot and spices. Artinya ada beberapa pepper itu nggak terlalu pedas, tapi ada juga yang pedas ya. Ini merujuk ke kata pedas.
Yang ini nggak terlalu pedes, ya, alias nggak kuat pedesnya. Oke, kalau kita cek di pilihan negaranya, strong testing enggak. Ya, strong testing enggak. Cold, dingin enggak. Lebih tepatnya itu delicate testing. Rasanya enggak, ya enggak pedes-pedes bener gitu ya. Pas gitu, pas di lidah. Oke, untuk nomor 7 itu jawabannya C. Kemudian kita lanjut ya untuk menjawab nomor 10 sampai nomor 15 di sini. Oke, kita analisa dulu untuk nomor 10-nya ya. Nomor 10 ini yang jadi kata kuncinya koloni. Di baris pertama. Nah, di sini ya, koloni. Kalau kita cek kata sebelum koloni itu muncul, ada at the end of the Revolutionary War. Amerika tidak lagi, ya belum cukup ya. Tapi di sini ada peperangan. Peperangan itu biasanya berhubungan dengan memperebutkan sebuah daerah ya. Instead, America was a new young country. Nah, ini ya. A new young country. Artinya Amerika ini merupakan negara yang dijajah kalau misalnya kita melihat kata new young country. Jadi koloni ini maksudnya apa? Koloni itu maksudnya dari dependent area. Ya gitu. Area bergantung kepada negara yang dijajahnya. Negara yang menjajahnya, ya. Gitu. Oke, nomor 10C, kemudian nomor 11 kita cek. 11 the expression of set up di baris kedua. Oke, kita cek baris kedua set up. Di sini, ya. Kalau kita cek di sini ada its own government. Ya. Needed, memerlukan. Oh, memerlukan ini berarti suatu aksi, ya, memerlukan pemerintahannya sendiri. Gitu. Tapi kalau kita cek di sini Amerika itu negara yang baru, artinya setup ini merujuk ke membuat ya atau mengatur gitu. Jadi nomor 11 itu lebih tepatnya yang organize ya. Kalau kita cek nggak ada defend, nggak ada argue, apalagi nggak ada protect ya. Gitu. Oke, nomor 11B. Kemudian nomor 12 di sini ada the federal. Kita cek baris keempat. Nih ya. Federal. Kalau kita cek kata sebelum federal itu muncul ada one of the major issues was whether there should be a strong belum cukup ya federal government with little power kata setelahnya ya, when individual states or weak central. Nah nih ya gitu. Bukan individual state tapi central ya. Jadi federal itu merujuk ke central government gitu. Jadi untuk nomor 12 itu jawabannya yang C ya, central. Oke, kita lanjut ke nomor 13 ya. 13 di sini ada veterans. Ya, veteran itu berarti sesuatu yang menuju ke orang-orang tentara dulu ya, itu atau orang-orang yang pengalaman. Oke, veteran itu muncul di baris ketujuh. Nah, di sini ya, war veteran. Oke, katanya it is interesting to mengetahui that it was many. Nah, merujuk ke kata many. Was many ini ya, ada to be. Was ini berarti merupakan bentuk pas. The Revolutionary War veterans. Gitu. Dan kata setelahnya itu ada war, lagi-lagi menggunakan suatu bentuk lampau. Artinya veterans ini apa? Ya. Dan juga ada kelompok Revolutionary War. Berarti ini merupakan tentara. Ya. Gitu. Jadi untuk nomor 13 itu jawabannya yang B ya, former soldiers. Gitu. Ya. Kemudian untuk nomor 14, di sini ada the word financial di baris ke-11. Oke. Baris 11 di sini ya. Nah, kalau kita berhubungan dengan finansial ya, itu pastinya berhubungan dengan monetary jelas ya, gitu. Nah, kalau kita misalnya cek di sini ya, kenapa bisa monetary? Ya, kita cek sini. Apa nggak money? Setelah kata finansial itu muncul, ada berhubungan dengan negara, national government. Nah, jadi pemerintah dalam mengatur keuangan negara itu dia memiliki dua fungsi ya, atau dua wewenang, yaitu fiskal dengan monetary. Ya, nah di sini ada monetary. Gitu.
Oke, 14A. Kemudian nomor 15, the word back. Nah, back ini memang belakang atau kembali ya, tapi kita cek dulu konteks dari mana backnya. Oke, kita cek back itu muncul di baris ke-13. 10, 11, 12, 13. Nah, di sini. Ini ya, back pay. Oke, ini berhubungan dengan back pay atau pay berarti pembayaran ya. Pembayaran dari apa? Dari gaji ya, gitu. Nah, kalau kita misalnya cek yang berhubungan dengan pembayaran, artinya itu pendapatan. Ya, pendapatan untuk dari si tentaranya itu sendiri ya. Bukan reverse ya, kali ini berhubungan dengan sesuatu benda yang bergerak. Kalau income bukan lagi ya. Returnable ini bukan sesuatu, memang keuangan, tapi ini investasi biasanya. Oke, lebih tepatnya itu yang D ya, already earned. Itu yang berhubungan dengan pendapatan. Oke, sekian untuk pembahasan dari vocabulary in context. Semoga bermanfaat.